Oke, baik anak-anak, saya lanjutkan ya. Ini barusan ini kita sudah mempelajari momen inersia partikel ya. Nah, kita lanjutkan. Momen inersia benda yang bentuknya beraturan. Nah, di LKS kalian ya, di buku-buku paket itu ada sekitar 10 sampai 12 kalau tidak salah. Nah, tapi yang wajib kalian hafalkan ya, yang wajib kalian hafalkan hanya ada berapa nih? 1 2 3 4 5 ya. Nah, wajib dihafalkan kenapa? Karena nanti sampai ke materi kita di pokok bahasan ini sampai ke belakang nanti, itu kalian nanti kalau tidak hafal ini, maka kalian akan mengalami kesulitan seperti itu. Baik, yang pertama ini adalah sebuah batang atau tongkat. Ini ya panjang batang, ini adalah L. Nah, kalau dia diputar, benda ini diputar di tengah-tengah atau di pusat massa. Jadi pusat massa itu di tengah-tengah, ya. Nah, diputar di tengah-tengah batang ini, maka momen inersia pusat massa, jadi IPM, PM itu pusat massa. Jadi di momen inersianya di tengah-tengah ya. Jadi ini harus dihafal. Jadi 1/12 M massa ya, L kuadrat. L itu panjang batang ya. Jadi IPM-nya pada batang 1/12 ml kuadrat. Nah, kemudian berikutnya gambar kedua, ini adalah silinder pejal. Nah, silinder pejal ini contohnya adalah katrol dan batu gerinda. Apa batu gerinda? Biasanya kalian sering alami, sering kalian lihat di pinggir jalan, orang-orang yang mengasah batu akik ya. Itu biasanya dia menggunakan namanya batu gerinda. Nah, kalau silinder pejal, momen inersianya di pusat massa IPM-nya setengah mr kuadrat. Berbeda dengan batang ya. Kalau yang benda-benda yang lingkaran dia menggunakan R, menggunakan jari setengah mr kuadrat. Nah, kemudian berikutnya gambar ketiga adalah silinder tipis berongga atau yang dikenal dengan cincin ya. IPN-nya, momen inersia pusat massanya, yaitu mr kuadrat. Seperti itu, cincin. Ingat-ingat ya. Kemudian berikutnya adalah bola pejal ya, bola pejal dengan jari-jari R. Momen inersia pusat massa IPM yaitu 2/5 mr kuadrat. Bola pejal, pejal itu artinya padat. Jadi di dalamnya itu padat. Nah, sebelahnya lagi ini bola berongga, di dalamnya ada rongga udaranya. Ya, sehingga IPM-nya tidak sama dengan bola pejal. Ini 2/3 mr kuadrat. Dan ini semuanya wajib hafal. Nah, IPM semuanya ini ya, pusat massa ya, sumbu putarnya itu di pusat massa ya, seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana jika poros atau sumbu putarnya itu tidak di pusat massa? Bagaimana cara menghitung momen inersianya? Nah, di sini saya munculkan bagaimana caranya, yaitu I-aksen ya, I-aksen momen inersia yang baru yaitu IPM. Makanya harus hafal IPM-nya ya, tadi yang 5 benda tadi. Plus MD kuadrat. D itu apa? Ingat, D itu adalah jarak pusat massa atau jarak tengah-tengah ke poros yang baru. Ya, ingat jarak pusat massa atau jarak tengah-tengah atau titik tengah ke poros yang baru itu D. Nah, saya contohkan adalah sebuah batang ya. Jadi gambar pertama tadi ya, saya contohkan itu. Nanti gambar-gambar yang gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5 itu bisa saja di soal-soal ada nanti ya. Yang saya contohkan hanya satu aja. Baik, perhatikan anak-anak. Sebuah batang dengan massa M, panjangnya L, itu akan diputar di 1/4 L. Jadi dia tidak diputar di tengah-tengah, tapi mau diputar di 1/4 L dari salah satu ujungnya. Nah, kalau diputar di salah satu ujungnya di 1/4 L, maka tentunya momen inersianya akan berbeda. Yang ditanyakan, berapa momen inersia batang? Nah, kita gambarkan seperti ini. Nah, ini pusat masanya. Sementara yang diputar bukan di sini, tapi di 1/4 L. Ini 1/4 L dari salah satu ujungnya. Nah, kalau ini ke sini 1/4 L, maka D itu tentunya juga 1/4 L ya. Ingat, karena titik tengah ini kan setengah L.
ini setengah L, ini seperempat L, berarti ini juga seperempat L ya. Kita terapkan rumusnya. I aksen sama dengan IPM plus MD kuadrat. Nah, I aksen sama dengan, ingat, momen inersia pada batang di pusat massa yaitu 1/12 ml kuadrat plus M, D-nya adalah 1/4 L. Ini 1/4 L, ini 1/4 L ya. Kan tengah-tengah ini. Setengah ini kan, kalau ini kesini setengah L tadi ya, anak-anak ya. Ini berarti D-nya kan 1/4 L. Jadi 1/4 L dikuadratkan, sehingga ini menjadi 1/12 ml kuadrat ditambah 1/16 ml kuadrat. 12 dan 16 kita samakan dulu ya, sehingga 12 16 kita ambil 48, sehingga ketemu nanti I aksennya 7/48 ml kuadrat. Baik, berikutnya yaitu adalah poin D, anak-anak, yaitu adalah gerak rotasi. Nah, gerak rotasi ini ya persamaannya mirip dengan hukum 2 Newton. Kalau hukum 2 Newton, anak-anak, yaitu kan sigma F sama dengan M kali A. Itu khusus untuk benda yang bergerak lurus atau bergerak linier. Nah, sementara kita itu berhubungan dengan gerak rotasi, sehingga menggunakan persamaan sigma tau atau sigma torsi sama dengan momen inersia atau I kali alfa. Alfa ini namanya percepatan sudut. Satuannya radian per sekon kuadrat. Maaf anak-anak, ini kurang kuadratnya ya. I-nya yaitu momen inersia benda. Nah, makanya itu kalian wajib menghafalkan momen inersia yang 5 benda itu. Kenapa? Ketika masuk ke persamaan ini, kalau tidak hafal momen inersia itu, maka kalian tidak bisa menjawab ini. Kemudian saya lanjutkan di sini. Nah, di sini ada alfa, ya, ada alfa atau percepatan sudut. Nah, karena ada percepatan sudut, maka nanti di soal-soal itu 90% itu menghubungkannya dengan materi kelas 10. Yang masih ingat ya, ini adalah materi gerak melingkar. Materi kelas 10 semester ganjil, yaitu terletak pada bab ketiga ya. Ada 3 rumus ya, kalau tidak salah kalian ya, ingat ya. Gerak melingkar omega T sama dengan omega 0 plus alfa T. Omega ini adalah kecepatan sudut akhir, kecepatan sudut awal, ini percepatan sudut. Omega T kuadrat, omega 0 kuadrat plus 2 alfa theta. Kemudian yang rumus yang ketiga theta, omega 0T plus setengah alfa T kuadrat. Sehingga rumus gerak rotasi ini anak-anak pasti dihubungkannya ke materi gerak melingkar. Nah, biar tidak bingung ya, saya beri contoh. Nah, oke, kita contohkan dulu. Nih, sebuah bola pejal. Hati-hati anak-anak. Jadi kalau ada soal itu amati bendanya. Bendanya dia berupa bola pejal, apakah bola berongga, ataukah cincin, ataukah apa yang lainnya ya. Pokoknya amati, karena nanti berhubungan dengan momen inersia. Nah, saya contohkan di sini, bola pejal masanya 5 kg. Jari-jari 1 meter. Mula-mula diam. Jadi dia mula-mula masih diam. Kemudian bola pejal itu diberi gaya 10 Newton dan tepat di pinggir bola seperti gambar berikut. Kemudian awalnya bola kan diam, kemudian karena diberi gaya ya 10 Newton, akhirnya bola itu berotasi pada porosnya. Pertanyaan pertama, tentukan momen gaya yang terjadi pada bola. Torsinya berapa? Pertanyaan kedua, yaitu berapa percepatan sudut yang dialami bola, yaitu alfa. Kemudian yang ketiga, ditanyakan berapa kecepatan sudut bola pejal tersebut setelah 4 sekon. Omega T yang ditanyakan ya. Oke, ini gambarnya. Nah, ini seperti ini, F-nya di pinggiran, ini 10 Newton. Bagaimana cara ngerjakannya? Kita perhatikan baik-baik. Ini gambarnya 10 Newton. Torsi, ingat rumus torsi adalah F kali L, kan biasanya tadi kan F kali L itu kalau berupa tongkat, tapi kalau dia berupa
katrol berupa bola bejal, berupa benda yang melingkar, maka bukan L, tapi di sini adalah R. Ya, ini porosnya di sini. Jarak titik tangkap gayanya di sini. Nah, ini ke sini adalah panjang lengan. Panjang lengannya atau L-nya itu di sini kebetulannya sama dengan R. Sehingga torsi sama dengan FR sin 90 ya. Ini kebetulan panjang lengannya adalah R, jari-jari itu sendiri. F-nya 10, jari-jarinya 1, sin 91, sehingga torsinya 10 Nm. Nah, kemudian yang kedua ditanyakan percepatan sudut ya. Jadi sigma tau sama dengan I kali alfa. Torsinya itu 10 masuk sini. Nah, sementara momen inersianya kan belum ada. Ingat, momen inersianya itu ya ini dia, hitung momen inersia bola bejal terlebih dahulu. Jadi kalian sebelum masuk ke persamaan sigma tau I alfa ini, kalian wajib mencari momen inersia bola bejal, yaitu I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Kita masukkan angkanya ya. 2/5, massa bola bejalnya adalah 5, R-nya adalah 1 kuadrat. Sehingga 5, kita coret ini, 5, ini sama ini coret. Sehingga I sama dengan 2 kg meter persegi. Nah, ketika momen inersia bola bejal yang sudah ketemu anak-anak, kalian baru masukkan ke persamaan sigma tau I alfa, sementara I-nya 2, torsinya 10. Sehingga alfanya adalah 5. Nah, kalau percepatan sudutnya 5, maka kecepatan sudut sama dengan yang ini, yang C. Omega T sama dengan omega 0 plus alfa T. Omega 0-nya itu adalah 0, ya, karena mula-mula bolanya itu diam, jadi dia tidak berputar. Alfa, percepatan sudutnya adalah 5. T-nya itu adalah yang diminta soal adalah 4 ya. Jadi 4 kali 5 20 radian per sekon. Oke. Untuk hari ini sampai di sini dulu anak-anak. Dan setelah ini akan ada video lagi ya. Tapi video yang ketiga ini adalah berupa soal-soal latihan, sehingga kalian nanti tugasnya adalah menyimak video 1 dan 2 sambil ditulis di buku catatan, itu sebagai tugas proyek 1. Kemudian soal berikutnya di video ketiga nanti itu berupa soal latihan, itu sebagai tugas individu, itu tugas mandiri ya. Tolong dikerjakan. Saya tunggu nanti malam, itu jam 9 malam, itu sudah harus segera dikumpulkan melalui WhatsApp ya. Kirim ke saya langsung pribadi ya. Oke, baik anak-anak, selamat mengerjakan. Kalau ada kesulitan langsung sampaikan di grup WhatsApp. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.